Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Divani Ariska dari kelas 4B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 1 dan bab 3 penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Pengetahuan Perpajakan, Karir, dan Kualitas terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti brevet pajak. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang dari penelitian. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229 PMK 03 Tahun 2014 tentang persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa, pada pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa seorang kuasa yang berhak mewakili wajib pajak dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan apabila memiliki sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Lembaga Pelatihan Brevet Pajak. Dengan persyaratan seperti itu, sangat sulit bagi tenaga asing untuk menjadi kuasa bagi wajib pajak di Indonesia. Perguruan tinggi umumnya memiliki program studi akuntansi yang menyediakan mata kuliah perpajakan. Namun, adanya anggapan bahwa tuntutan kompetensi dalam akuntansi ini substansial, sehingga dalam mata kuliah perpajakan hanya menekankan pengetahuan dan wawasan undang-undang pajak serta bukan berfokus di keterampilan teknik dalam masalah perpajakan. Kondisi ini berakibat terhadap kesanggupan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja, sehingga pelatihan dibutuhkan untuk mendukung kompetensi mahasiswa tersebut. Brevet pajak merupakan program pendidikan ekstrakurikuler yang memberi pemahaman tentang kewajiban perpajakan yang berlaku dan cara pemenuhannya, memberi pengetahuan teknis tentang penghitungan dan pelaporan pajak, menyampaikan informasi tentang ketentuan perpajakan terbaru, dan menolong peserta dalam menyusun perencanaan pajak untuk diri mereka sendiri atau perusahaan yang diwakili, serta memberikan pengetahuan yang memadai untuk menolong peserta dalam mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak, menurut Sarjono tahun 2011. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh motivasi pengetahuan perpajakan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti brevet pajak. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi karir terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti brevet pajak. Yang ketiga, bagaimana pengaruh motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti brevet pajak. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi pengetahuan perpajakan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti brevet pajak. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi karir terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti brevet pajak. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti brevet pajak. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu akuntansi khususnya tentang perpajakan, serta dapat digunakan sebagai landasan bagi penulisan di bidang yang sama di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi atau masukan untuk mengetahui seberapa pentingnya mengikuti program brevet pajak bagi mahasiswa untuk berkarir, serta mengetahui bagaimana motivasi pengetahuan perpajakan, karir, dan kualitas dapat mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti brevet pajak. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti, yaitu sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar dapat membandingkan ilmu secara teoritis yang diperoleh selama perkuliahan dengan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat mengimplementasikan kemampuan penulis dalam pengetahuannya mengenai objek yang akan dibahas dalam penelitian ini.
Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Suryono tahun 2014. Selanjutnya populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Menurut Sugiono tahun 2015, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang. Yang kedua, sampel. Menurut Sugiono tahun 2015, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden yaitu yang pertama, mahasiswa program studi akuntansi yang masih aktif kuliah. Yang kedua, mahasiswa program studi akuntansi yang telah atau sedang menempuh mata kuliah perpajakan. Penentuan besarnya sampel yang dibutuhkan penelitian ini menggunakan rumus Slovin yaitu N sama dengan N per 1 ditambah N dikali E kuadrat, yang mana N adalah jumlah sampel atau jumlah responden, N besar adalah jumlah populasi, dan E adalah batas toleransi kesalahan. Selanjutnya metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer, yang mana merupakan data lapangan berupa kuesioner. Data utama dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan di perguruan tinggi Politeknik Negeri Padang, khususnya kepada mahasiswa akuntansi. Dalam mengumpulkan data primer digunakan metode survei. Metode survei yang digunakan dalam penelitian adalah yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner merupakan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang berhubungan dengan masalah penelitian dan setiap pertanyaan merupakan jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis dan ditujukan kepada responden yang terpilih sebagai sampel. Selanjutnya metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif, uji kualitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Yang pertama, metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian dengan demografi responden. Statistik deskriptif menjelaskan skala jawaban responden pada setiap variabel yang diukur dari rank. Yang kedua, uji kualitas data. Pengujian kualitas data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, maka kesediaan para responden serta penelitian dalam mengisi kuesioner merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Uji kualitas data terbagi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan pengujian validitas dilakukan untuk valid atau tidaknya kuesioner. Sedangkan ujian reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Dalam melakukan uji asumsi klasik atas data primer, peneliti melakukan uji multikolonialitas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut penjelasannya. Yang pertama, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Yang kedua, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians
dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji statistik T, dan uji statistik F. Yang pertama, metode regresi linear berganda. Metode regresi berganda adalah untuk menghitung satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti brevet pajak. Yang kedua, koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai R menunjukkan kuat lemahnya hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Jika nilai R kecil dari 0,5, maka hubungan variabel independen dengan variabel dependen tidak kuat. Sedangkan jika nilai R besar dari 0,5, maka hubungan variabel independen dengan variabel dependen kuat. Menurut Ghazali tahun 2009. Selanjutnya, uji signifikasi parameter individual atau uji statistik T. Uji statistik T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam menguji uji T yaitu, jika probabilitas signifikansi di bawah 0,05, maka variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis alternatifnya diterima dan menolak. Sebaliknya, jika probabilitas signifikansi di atas 0,05, maka variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya, uji signifikansi simultan atau uji statistik F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila F lebih besar dari 4 pada probabilitas A sama dengan 0,05, maka semua variabel independen secara serempak mempengaruhi variabel dependen. Menurut Ghazali tahun 2009. Selanjutnya, operasional variabel penelitian. Operasional variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel independen, yaitu yang pertama variabel independen yang dilambangkan dengan X. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen entah secara positif atau negatif. Menurut Sekaran tahun 2006. Variabel independen juga dapat dinamakan pula dengan variabel yang diduga sebagai sebab dari variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari motivasi pengetahuan perpajakan, motivasi karir, dan motivasi kualitas. Skala yang digunakan dalam tingkat pengukuran adalah skala interval atau sering disebut skala Likert, yaitu skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut. Yang pertama, sangat tidak setuju. Yang kedua, tidak setuju. Yang ketiga, ragu-ragu. Yang keempat, setuju. Dan yang kelima, sangat setuju. Selanjutnya, variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dari peneliti. Menurut Sekaran tahun 2006. Variabel dependen dinamakan juga sebagai variabel yang diduga sebagai akibat atau presum efek variabel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti brevet pajak. Pertanyaan untuk kuesioner diajukan sebanyak 20 pertanyaan yang terdiri dari 5 butir pertanyaan seputar motivasi pengetahuan perpajakan, 5 butir pertanyaan seputar karir, 5 butir pertanyaan seputar kualitas, dan 5 butir pertanyaan seputar minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti brevet pajak.